Selamat pagi, saya ucapkan kepada semua pendengar setia Radio Berita Klasik. Kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri, Lilin. Kita sama-sama akan mempelajari Alkitab kembali setelah kita istirahat di hari Sabtu dan Minggu. Dan kita tahu hari ini, kasih karunia Tuhan bagi kita juga amat besar. Dan sungguh-sungguh kita naikkan syukur ke hadapannya. Nah, pendengar setia, sebelum kita membaca dan membahas firman Tuhan yang hari ini kita sampai di 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu pada kami. Sungguh Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi kami. Engkau menuntun hidup kami tiap-tiap hari. Engkau memberkati pelayanan kami. Engkau memberkati hidup keluarga kami. Engkau memberkati pekerjaan dan studi kami semuanya Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Dan hari ini kami mau mempelajari firman-Mu, mohon berkat-Mu Tuhan, mohon pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, ya karena pasal 9 ini kelihatannya hanya satu perikop, maka dibacakan saja keseluruhannya. Silakan. Demikian firman Tuhan. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil dunia daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya. Kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang mempunyai mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikianlah pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku telah menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan seorang pun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, sebab aku berhak menerima upah.
Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu saja orang yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota, suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebuah perikop yang panjang sekali. Nah, kita tahu bahwa di pasal 7 Rasul Paulus berbicara tentang masalah pernikahan, masalah hubungan laki-laki dan perempuan, suami istri. Mungkin ini ditanya oleh mereka, oleh jemaat di sana. Kemudian di pasal 8 ia berbicara mengenai makanan. Nah, kelihatannya ada masalah di jemaat Korintus, yaitu yang mengkritik masalah kerasulan Rasul Paulus. Ya, itulah sebabnya mereka ada pihak-pihakan di sana, ada blok-blokan, ada blok Paulus, blok Petrus, blok Apolos dan lain sebagainya. Itu karena ya masalah ini keberpihakan satu dengan yang lain. Yang tidak mau blok Paulus mungkin mengkritik Paulus sedemikian rupa. Nah, sehingga ya di sini Rasul Paulus berkata, bukankah aku rasul? Ya, mungkin ada yang mengkritik kerasulannya. Ya, bukankah aku orang bebas? Ya, bukankah aku telah melihat Yesus, ya Tuhan kita? Ya, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Ya, jadi Rasul Paulus ya menandaskan kembali bahwa rasul itu adalah orang yang dipilih oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi seperti dia tulis surat, dia berkata dia rasul Yesus Kristus, ya. Rasul Yesus Kristus, jadi rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri. Dia melihat Tuhan Yesus, dia dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan dia Rasul Paulus adalah yang terakhir melihat Tuhan Yesus, ya. Yang terakhir, ya. Kalau kita baca nanti kita akan sampai di pasal 15, di pasal 15 ayat 8 katanya, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, ya. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi ini Rasul Paulus ya melihat Tuhan Yesus dan yang terakhir ya, dan dia ditetapkan oleh Tuhan Yesus sebagai utusan, atau rasul itu sama artinya dengan utusan ya, ditetapkan oleh Tuhan Yesus sebagai utusan Tuhan Yesus ya. Jadi Rasul Paulus ya atau utusan ya
Tuhan Yesus. Ini Rasul Paulus, ya. Dia Paulus, seorang utusan Yesus Kristus. Katanya, aku melihat Tuhan, ya. Aku melihat Yesus, melihat Tuhan, ya. Betul, ya. Dan dia orang bebas, ya. Dan dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi utusannya. Nah, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Ya, jemaat Korintus adalah hasil pelayanannya. Jemaat Korintus adalah jemaat yang dimulainya. Jemaat Korintus adalah bukti dari kerasulannya. Jemaat Korintus adalah jemaat yang dihasilkan melalui pekerjaan Rasul Paulus, ya. Nah, sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku, ya. Nah, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku, ya. Jadi kata Rasul Paulus, ya. Oke, bagi jemaat-jemaat yang bukan didirikannya, mungkin yang didirikan oleh Petrus, ya, mungkin yang didirikan oleh Thomas atau yang lain-lain. Oke, dia tidak mengklaim itu, tetapi khusus jemaat Korintus di dalam Kisah Para Rasul sudah dituliskan bahwa itu dimulai oleh Rasul Paulus. Jadi kata Rasul Paulus, oke, kalau bagi orang lain aku bukan rasul, tapi setidaknya bagi kamu. Dan ya, dia berkata bahwa sungguh, ya, di ayat-ayat yang berikutnya dia berkata begini, ayat 4, ya, tidakkah kami mempunyai hak untuk, ya, makan dan minum, ya, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Nah, saudara kandung Yesus, maksudnya saudara Tuhan, ya, seperti Yakobus, ya, Yudas, ya, dan Yusuf, ya. Di dalam Matius pasal 13 ada di list itu saudara kandung Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-13, ya, Matius pasal yang ke-13 di ayat yang ke-55, di situ ada dikatakan saudara kandungnya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas, ya. Nah, ada 4 saudara kandung laki-laki Tuhan Yesus yang mungkin mereka pelayanan, dan Petrus juga pelayanan, ya, pergi memberitakan Injil, dan ya mereka semua mempunyai istri, ya, istri Kristen, ya. Dan ya Paulus saja yang tidak membawa istri, ya. Dia sengaja tidak menikah, ya, tidak menikah untuk, ya, tugas pemberitaan firman. Dia tidak menikah demi kerajaan Allah, ya. Di sini dia mengatakan, ya, bukankah bahwa, ya, kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen juga, ya. Tetapi ya, dia tidak melakukan itu. Rasul-rasul yang lain melakukan itu, ya. Atau hanya aku yang bebas dari dan aku dan Barnabas saja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan. Nah, saya mau menambahkan sedikit lagi. Perikop ini atau ayat 5 ini membuktikan bahwa Petrus itu menikah, ya. Petrus itu menikah, dan memang sebelum dia ikut Tuhan Yesus dia sudah menikah kok, ya. Oleh sebab itu ada tercatat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit atau sakitnya itu mertua Petrus. Masuk akalkah orang tidak menikah bisa punya mertua, ya toh? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, zaman sekarang ada gereja yang percaya bahwa Petrus tidak menikah. Mereka tidak baca Alkitab, ya. Mereka tidak baca Alkitab. Mereka menciptakan buku lain untuk dibawa umatnya pergi ke gereja, ya. Buku itulah yang diperhatikan. Nah, dan buku itu tidak berisikan kebenaran. Ketika di buku itu ditulis Petrus tidak pernah kawin segala macam, itu tidak benar, ya. Sekali lagi, itu konyolnya ampun-ampunan, ya. Kalau orang nggak kawin bisa punya mertua, itu dari mana ceritanya bisa begitu, ya. Nah, di sini juga di ayat 5 katanya, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas dan Petrus. Petrus membawa istri, ya. Pelayanan ini kita sudah jelas kok, Alkitab dengan begitu jelas menulis. Toh masih ada yang memelintir kebenaran. Ada berkata bahwa Petrus tidak kawin lah, ya. Kemudian menjadi paus pertama lah dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin, itu tidak benar. Petrus kawin, dia punya mertua, dan di sini juga dia itu menunjukkan bahwa dia menikah.
Dan kata Paulus lagi, dia bilang, ya, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Nah, karena rasul-rasul yang lain mereka tidak sambil cari uang, ya, mereka mendapatkan support dana dari jemaat, ya, dari jemaat di situ. Ya. Tetapi Petrus bilang, tetapi kami bekerja, ya. Paulus sengaja bekerja, ya, untuk mencukupi dirinya sendiri. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Nih, siapakah yang menanam kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Jadi Paulus mau katakan bahwa, ya, kami telah melayani, ya, dengan biaya yang kami usahakan sendiri gitu. Seperti, ya, dia membuat kemah dan lain sebagainya. Dan orang Korintus seharusnya sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sangat menghargai sikapnya yang tidak mau membebani mereka, sikapnya yang tidak mau menyebabkan orang-orang di Korintus yang diinjili berpikir bahwa mereka itu dijadikan Kristen supaya dijadikan sapi perah gitu. No, ya. Paulus tidak mau hal demikian terjadi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang, ya, di dalam hal masalah uang, ini adalah masalah yang sangat-sangat sensitif sekali, ya, sangat sensitif. Karena apa? Ya, uang ini adalah sesuatu yang bisa menyebabkan banyak hal yang positif, bisa menyebabkan kelancaran pelayanan, bisa menyebabkan pelayanan yang efektif, ya. Tetapi uang ini juga, ya, bisa menjadi hal yang ya, mendatangkan malapetaka bagi pelayanan kalau, ya, salah menyikapinya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kelihatannya masalah gaji ini, masalah masalah menggaji hamba Tuhan, ya. Oke, saya minum sedikit dulu. Masalah penggajian hamba Tuhan, ya. Sampai hari ini, ya, banyak denominasi di mana-mana mereka salah menyimpulkan yang Tuhan inginkan, sistem menggaji hamba Tuhan yang Tuhan inginkan. Ada berbagai cara, ya, seperti yang di gereja-gereja Calvinis yang di Eropa di sana, ya, gereja-gereja Calvinis itu mereka bergabung dengan negara. Jadi, ya, pelayannya, hamba-hamba Tuhannya itu menerima gaji dari negara gitu. Seperti gereja-gereja di Inggris, Jermannya itu mereka terima gaji dari pemerintah. Nah, ibunya salah satu yang menghancurkan gereja di sana hari ini. Sebab apa? Coba Anda bisa bayangkan kalau seorang gembala jemaat menerima gaji dari pemerintah. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka berpikir begini, ya. Nah, jemaatnya datang atau tidak datang? Ya, mau datangnya 1.000 orang, mau datangnya 10 orang, ya toh dia tetap tanggal 1 pergi terima gaji di Departemen Keuangan di sana, ya, di kasir negara. Nah, jadi dia tidak merasa perlu ada beban bagaimana jemaatnya bertumbuh atau apa. Ya, tidak ada. Pokoknya dia business as usual aja gitu. Ya toh, jadi tiap minggu dia khotbah, habis khotbah dia punya jubah masukkan dalam tas, ya pulang gitu. Nah, apa yang terjadi? Karena hasilnya adalah Eropa hari ini di mana kekristenannya itu seperti kain yang sudah luntur warnanya gitu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, nah kemudian ketika gereja-gereja Calvinistik ini kemudian di luar Eropa, ya, di luar negara Kristen, ya, sehingga tidak bisa sistem begitu, akhirnya mereka pakai sistem sinode. Nah, sistem sinode ini adalah sistem gereja dengan Calvinistik yang bergabung dengan pemerintah. Karena di negara di luar Eropa, bukan negara Kristen, mereka tidak mungkin bisa gabung dengan negara, maka mereka mendirikan sistem sinode. Dan kemudian hamba Tuhannya, pelayan Tuhannya itu digaji ditetapkan
ditetapkan oleh sinode. Dan bagaimana sinode menetapkannya? Akhirnya ya mereka menetapkan ya seperti konsep di Eropa itu, yaitu orang digaji sesuai dengan jenjang. Misalnya S1-nya sekian, fasilitasnya rumahnya tipe 36, dapat sepeda motor. Kemudian S2-nya gajinya sekian, lebih tinggi lagi, dapat mobil kijang, rumahnya lebih besar sedikit. S3 gajinya lebih tinggi lagi, dapat sedan, mungkin ya fasilitas yang lain. Nah, akhirnya inilah yang memicu ya hamba-hamba Tuhan mengejar SS-an itu ya, supaya mereka mendapatkan ijazah yang gampang saja ya, di mana saja, yang nggak usah belajar gitu. Supaya apa? Supaya ya ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya supaya gajinya bisa lebih baik, lebih tinggi. Ini yang bisa menyebabkan malapetaka bagi gereja. Nah, kemudian ya ada gereja-gereja yang lain lagi, yaitu gereja yang menetapkan gaji gembalanya itu oleh majelis ya. Majelis yang menetapkan. Anda bisa bayangkan. Jadi majelisnya mulai rapat, yaitu ya tiap mungkin ketika ada keluhan-keluhan yang didengar dari gembala bahwa dia kekurangan duit segala macam, maka majelis pun rapatlah. Anda bisa bayangkan kira-kira majelis itu ngomong apa satu dengan yang lain, bahwa gembala kita itu sekarang ada yang usul supaya gajinya dinaikkan, ada yang bilang sudah cukup ya, macam-macam lah mereka ngomong gitu ya. Ada yang bilang wah itu terlalu kecil, ada yang bilang sudah besar. Semua manusia untuk hal yang bersifat subjektif begini pasti ukur dirinya sendiri ya, ukur dirinya sendiri. Nah, yang pemasukannya 1 bulan 50 juta, pengusaha dengar gaji gembalanya 5 juta, dibilang itu kecil, katanya kecil, mesti dinaikkan. Nah, sementara yang buruh karyawan yang jadi majelis yang gajinya cuma 1 juta 1 bulan berkata itu sudah besar, sudah cukup kok, 5 juta sudah cukup katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda bisa bayangkan. Nah, bukan masalah itu jumlahnya itu, tetapi kemudian ya setelah waktu berjalan cukup lama mungkin ya, maka hamba Tuhan yang menggembalakan gereja yang demikian sense of belongingnya meluntur ya. Dia tidak merasa memiliki gereja itu ya, karena dia makan gaji dengan majelis ya. Majelislah yang ini mempunyai gereja itu, bukan dia yang memiliki gereja itu ya. Dia itu di situ hanya pekerja saja ya. Mungkin sampai waktunya nanti dia pergi. Bahkan ada gereja yang pakai sistem kontrak lagi ya. Mereka memperlakukan hamba Tuhan lebih parah dari itu buruh kasar di pabrik ya. Jadi hamba Tuhan disuruh teken kontrak 2 tahun apa setahun begitu ya. Jadi bukan karyawan full, malah ya itu jadi karyawan kontrakan gitu. Jadi Anda bisa bayangkan. Nah, kemudian ada juga gereja yang suruh seluruh anggota jemaatnya yang tentukan ini gaji gembalanya. Anda bisa bayangkan kalau anak umur 14 tahun ikut menentukan gaji gembalanya, apa yang ada di pikirannya? Dia pikir uang jajan saya satu hari cuma 2.000 rupiah. Mau berapa sih itu gembala mau digaji? Atau berapa? Masa dikasih begitu banyak itu uang? Nah, dia akan berpikir macam-macam. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda bisa bayangkan ya. Nah, sistem penggajian ini telah menghancurkan gereja ya, telah menghancurkan gereja. Mengapa? Ya karena ya kita berkata bahwa uang membawa pengaruh yang sangat besar. Nah, jikalau kita tidak mau ya, gereja tidak mau dirusak oleh uang ini, maka gereja betul-betul harus ya memikirkan cara yang Tuhan inginkan ya, cara yang Tuhan pakai untuk menggaji hambanya itu sebenarnya itu bagaimana caranya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya menulis sebuah buku mengenai sistem penggajian ini yang judulnya adalah Melayani Tuhan atau Melayani Perut ya. Melayani Tuhan atau melayani perut. Saya pikir ya setiap pemimpin gereja perlu membaca buku ini dengan teliti, dengan baik, dan orang Kristen awam juga perlu tahu ya, perlu tahu dengan baik. Mengapa? Ya, karena begini ya, adalah sesuatu yang sangat berbeda antara melayani Tuhan dengan melayani perut. Itu dua hal yang sangat-sangat berbeda ya. Nah, apakah sistem penggajian gereja telah menyebabkan ya
Hamba-hamba Tuhan yang tadinya pada saat muda yang mereka melayani Tuhan dengan penuh dengan idealisme, ya Tuhan, bahwa mereka menyerahkan diri masuk sekolah Alkitab, sekolah teologi karena ingin melayani Tuhan, karena mengasihi Tuhan. Tetapi kemudian setelah mereka tamat, mereka masuk ke dalam gereja, mereka terjebak ke dalam sebuah sistem yang salah, sistem yang diciptakan oleh manusia, sistem yang sebenarnya itu sistem yang bisa membuat akhirnya atau di ujungnya setelah itu dijalankan sekian lama, maka itu pada prinsipnya menghancurkan gereja. Iblis bertepuk tangan atas hal yang demikian, karena apa? Karena menghancurkan gereja secara perlahan-lahan dari sistemnya itu sendiri, itu pasti sangat menyenangkan bagi iblis. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu tahu sistem penggajian yang benar, yang sesuai dengan Alkitab itu, yang sesuai dengan keinginan Tuhan itu sebenarnya apa. Kita tadi sudah lihat ada sistem di mana gembala atau hamba Tuhan digaji oleh pemerintah. Itu adalah sistem di mana gereja disatukan dengan negara. Itu terjadi di Eropa, di negara-negara Kristen, yang di mana gereja dan negara disatukan. Kemudian ada sistem di mana itu sinode yang menentukannya, mereka buat kriteria, mungkin berdasarkan jenjang pendidikan atau berdasarkan macam-macam lah, lamanya pelayanan dan lain sebagainya. Itu menentukan gaji yang diterima oleh hamba Tuhan. Dan ada yang memakai sistem di mana majelis yang menentukan, majelis rapat menentukan gaji gembala mau dinaikkan berapa atau tidak usah dinaikkan, sudah cukup dan lain sebagainya. Jadi majelis yang menentukan itu. Ada juga yang suruh seluruh anggota jemaatnya yang menentukan jumlahnya berapa. Ada lagi yang lain lagi yang dimana gembala bawa pulang semua persepuluhannya, yaitu 200 persepuluhan dia bawa pulang, Wah, banyaknya bukan main-main. Ini jadi konglomerat rohani gitu, yang mau pergi ke gereja dia bawa koper, dan di kopernya itu sengaja diisi jubahnya nanti sampai di sana kopernya itu isi persepuluhan, kemudian jubahnya ditenteng di tangan gitu. Supaya tidak terlalu menyolok, jadi bawa pulang itu semuanya. Wah, yang macam begini yang bagaimana sebenarnya yang Tuhan maukan itu? Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi di dalam pembahasan 1 Korintus pasal 9. Di sini Rasul Paulus berbicara mengenai bagaimana memberi imbalan kepada seorang pelayan Tuhan. Jadi di ayat yang dia mengutip ini hukum Taurat, yang dimana Tuhan berkata, janganlah memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Sesungguhnya Tuhan bukan memperhatikan lembu katanya, tetapi di sini yang dimaksudkan itu adalah orang yang bekerja, yang melayani. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sistem penggajian yang benar yang sesuai dengan Alkitab itu yang bagaimanakah? Kita bisa melihat di Perjanjian Lama bagaimana Tuhan menggaji pekerjanya gitu. Karena begini, sejak Tuhan mendirikan ibadah simbolik, ketika menurunkan aturan di Gunung Sinai, memilih sejumlah orang untuk menjadi pelayannya yang full time, maka Tuhan menetapkan bahwa komposisinya adalah 11-1. Jadi bangsa Yahudi dengan 12 suku, satu suku khusus melayani dia, kemudian 11 suku memberikan persepuluhan penghasilan mereka, 10% dari seluruh penghasilan mereka diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan kemudian memberikannya kepada satu suku yang melayaninya, yaitu suku Lewi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, komposisi ini kelihatannya Tuhan tidak pernah merubahnya. Tuhan tidak pernah merubah masalah sistem penggajian ini. Oleh sebab itu di dalam Perjanjian Baru, ketika tiang penopang dan dasar kebenaran digeser dari bangsa Yahudi ke jemaat lokal, dan jemaat lokal juga harus setia memberikan persepuluhan, harus mengembalikan persepuluhan karena itu adalah hak Tuhan. Sebagaimana bangsa Yahudi
telah dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir, dari perbudakan jasmani, dimerdekakan dan masuk ke Kanaan. Demikian orang Kristen zaman Perjanjian Baru ini. Kita dilepaskan dari perbudakan rohani dan sekarang kita bebas di dalam jemaat lokal. Oleh sebab itu kita harus memberikan persepuluhan. Ya, persepuluhan itu adalah harus. Itu adalah sesuatu yang milik Tuhan, sesungguhnya milik Tuhan. Dan jemaat harus dengan setia mengembalikan persepuluhan. Kemudian gembala berhak untuk ambil 11 persepuluhan. Ya. Jadi gembala berhak mengambil 11. Tidak boleh ambil semuanya 200 persepuluhan dibawa pulang semuanya gitu. Ya, tidak boleh ya. Itu tamak ya. Itu salah gitu ya. Itu telah mengambil yang bukan haknya, di luar haknya. Nah, gembala hanya berhak atas 11 persepuluhan. Dari manakah kita dapatkan angka ini? Ya, dari sistem penggajian di Perjanjian Lama di mana 11 suku memberikan persepuluhan dan untuk satu suku. Jadi, seperti misalnya begini, kalau di dalam jemaat ya, di dalam jemaat ada 10 orang yang mempunyai penghasilan rata-rata, 11 orang mempunyai penghasilan rata-rata 10 juta. 10 juta mereka memberikan 1 juta persepuluhan. Maka gembala akan ya mempunyai penghasilan 11 juta. Karena 11 persepuluhan dari 10 juta. Jadi gembala sedikit di atas rata-rata, ya, sedikit di atas rata-rata. Nah, begitulah Tuhan menggaji pelayannya. Begitulah Tuhan memperhatikan hambanya, memperhatikan orang yang melayaninya. Pada zaman hukum Taurat, pada zaman ibadah simbolik, suku Lewi menerima jauh-jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar dari rata-rata. Mengapa? Karena suku Lewi itu suku yang kecil gitu. Suku Yehuda suku yang besar. Ada beberapa suku yang besar. Jadi suku yang besar ini kasih persepuluhan ya. Semua suku yang lain semua kasih persepuluhan. Kalau mereka setia kasih persepuluhan, maka suku Lewi menerima jumlah yang sangat besar sekali gitu. Dan begitulah Tuhan menggaji pelayannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukan digaji oleh negara, bukan ditentukan oleh ketua sinode atau rapat sinode, sidang sinode, bukan ditentukan oleh majelis ya. Majelis ya, mereka bukan pemilik gereja ya. Dan juga bukan ditentukan oleh gembala itu sendiri lalu dia boleh bawa pulang semua persepuluhan yang masuk ya, katakanlah 200-300 persepuluhan yang masuk, kalau dia boleh bawa pulang semuanya, bukan ya. Kemudian bukan dengan cara seluruh anggota jemaat ikut voting gitu ya. Betapa malunya, betapa ini tidak enaknya seorang hamba Tuhan ya. Dan semua ini akan menyebabkan cedera terhadap jemaat Tuhan. Semua ini akan menyebabkan hal negatif terhadap keberlangsungan ini pelayanan, dan akan menyebabkan semakin sedikit orang yang mau menjadi hamba Tuhan karena dipermalukan gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu yang benar ya, yang sesuai dengan Alkitab adalah bahwa hamba Tuhan atau gembala ya berhak atas 11 persepuluhan. Ya mungkin kalau tidak sampai 11 dia sudah merasa cukup ya toh, ya itu sudah ya artinya dia tidak menuntut haknya sepenuhnya ya. Seperti di Grave kita menjalankan hal yang demikian, dan seluruh gereja baptis independen yang alkitabiah ya, kita melaksanakan semua itu. Jadi mahasiswa yang keluar dari sini yang pergi keluar pelayanan, nah mereka tahu ya bahwa mereka melayani dan mereka mulai memberitakan Injil, ada orang bertobat, kemudian membentuk jemaat, dan mereka tahu mereka berhak ambil 11 ya dari persepuluhan itu. Nah, kalau belum ada 10 orang kasih persepuluhan, baru 5-6, mereka boleh ambil semuanya gitu, mereka boleh ambil semuanya. Dan yang hari Minggu jalankan kolekte itu bisa untuk utility ya, bisa untuk listrik dan lain sebagainya. Dan kalau mungkin ya, kalau jumlah persepuluhannya besar, mungkin ada yang tidak mau ambil sampai 11 ya, ambil 5-6 saja sudah cukup ya. Saya tanya kepada Lilin istri saya, kita ambil berapa? Dia bilang hanya ambil beberapa saja sudah cukup ya. Nah, karena hanya ambil beberapa tidak sampai 11 sudah cukup, ya sudahlah ya, bereslah begitu. Oke, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ini pelayanan ini harus berjalan dengan baik ya, harus dengan sebaik-baiknya.
kita lihat di sini mengenai penggajian ini harus benar gitu ya, harus sungguh-sungguh benar, karena kalau ini tidak benar maka dia akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap urusan yang lain. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya di sini ya, Rasul Paulus membicarakan hal ini di ayat yang 11. Jadi katanya, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai ya hasil duniawi daripada kamu? Ya, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar lagi? Di dalam bagian lain Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa orang yang menerima pengajaran rohani itu sepatutnya memberikan kekayaan materi mereka sebagai imbalan ya. Jadi selalu diajarkan demikian, bahwa ada kasih karunia yang diterima secara rohani, maka orang itu harus dengan rela membagikan materi yang dimilikinya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Katanya, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu ya. Rasul Paulus tidak mempergunakan haknya, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu ya, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Dia tidak mau menjadi rintangan, maksudnya mungkin ya kalau dia pergi memulai satu jemaat, dia tidak mau jemaat di situ menyangka bahwa dia melakukan semua itu demi sebuah profesi, demi sebuah pemasukan itu. Tentu tidak boleh. Nah, saya juga menasihatkan kepada mahasiswa, mereka pergi keluar mendirikan jemaat, saya berkata masalah uang, hati-hati ya, karena kita tidak mau orang salah sangka, kita tidak mau orang berpikir bahwa kita melayani demi uang ya, sama sekali itu harus dihindarkan. Tidak tahukah kamu, kata Rasul Paulus ya, bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan ya telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ya, semuanya sudah Tuhan atur ya. Semuanya Tuhan atur. Tuhan sudah atur orang Lewi menerima persepuluhan dari 11 suku yang lain. Nah, di dalam pemberitaan Injil, di mana jemaat pasti akan didirikan kalau Injil yang benar diberitakan. Dan kemudian jemaat diberitakan, jemaat harus mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Dan Tuhan memberikan persepuluhan itu kepada hambanya. Nah, tetapi batasannya apa? Ya, batasannya adalah sesuai dengan perjanjian lama, ini tidak pernah Tuhan bilang dibatalkan. Hanya ini digeser, ya digeser. Kalau di dalam ibadah simbolik itu orang Lewi adalah ini orang yang bekerja melayani di dalam ibadah simbolik di Bait Allah, dan di dalam zaman perjanjian baru ya, gembala, penginjil dan lain sebagainya itu adalah orang yang melayani di dalam jemaat ya, di dalam jemaat. Nah, jadi ya pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, nah kita lihat sekarang di sini begini, katanya, tetapi ya tidak pernah ya, aku tidak pernah katanya mempergunakan satu pun dari hak itu. Aku tidak menulis semua ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian ya. Rasul Paulus bilang, aku bukan menulis ini supaya kalian lalu kirim duit sama saya ya. Tentu tidak boleh begitu. Nah, saya ingin mengajar kalian bahwa kalian selama ini kurang memperhatikan hamba Tuhan, bahwa kalian ini ya tidak sungguh-sungguh mau cari tahu sebenarnya hamba Tuhan harus digaji bagaimana gitu. Dia, Rasul Paulus lanjutkan di ayat 15 itu, sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Nah, apa itu titik-titik itu ya? Aku lebih suka mati daripada, mungkin Pak Paulus mau maksudkan, aku lebih baik mati daripada aku dibilang mau cari duit sama kalian ya. Aku lebih baik mati daripada aku dibilang ini memberitakan Injil untuk demi keuntungan. Aku lebih baik mati daripada dibilang ini ya mau kaya ya di dalam jemaat itu ya, untuk mengeruk duit jemaat. Aku lebih baik mati. Jadi Rasul Paulus ya merasa bahwa dia melayani Tuhan dengan setulus-tulusnya. Bahkan ya dia sudah bekerja dengan tangannya sendiri untuk menunjang pelayanannya sendiri. Dia tidak mau membebankannya kepada jemaat di Korintus. Ya, kita tahu dari kisah para rasul bahwa ketika dia pergi mendirikan jemaat Korintus itu ya,
Dia pergi, dia yang memulai jemaat di sana, dan kemudian di sana dia bertemu dengan Priscilla dan Aquila di situ. Kemudian karena mereka sama-sama tukang buat kemah, akhirnya mereka yang melakukan pekerjaan yang sama-sama itu, membuat kemah. Zamannya Rasul Paulus nih, kemah mungkin laku sekali gitu, karena pada waktu itu kelihatannya belum orang mendirikan hotel, ya model hotel. Jadi banyak orang yang mengadakan perjalanan, seringkali bermalam di tepi jalan atau di mana begitu ya, di lapangan, sehingga ini tenda sangat diperlukan pada waktu itu. Jadi dia rupanya pembuat tenda yang jago, sehingga ya dia mungkin dapat banyak untung di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi Paulus melihat bahwa dia melayani jemaat di Korintus. Dia datang dan dia bekerja, dia menginjil sambil bekerja. Ya, dia tidak mau membebankan dirinya kepada jemaat di Korintus di sana, begitu. Nah, sungguh ya, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Ya, dia kemegahannya tidak dapat ditiadakan siapapun juga, bahwa dia melayani ya dengan sungguh hati gitu ya, bukan dengan motivasi yang bersifat materi, jasmani dan duniawi ya. Karena katanya di ayat 16, ini ayat 16 penting sekali. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Jadi sesuatu yang diharuskan, apalah kemegahannya. Kalau seorang anak dikasih tugas sama ayahnya, ya toh, tiap hari kamu sapu, habis sapu ngepel, ini pekerjaan kamu, ya toh. Jadi itu adalah suatu yang sudah dibebankan. Masa dia sapu ngepel lalu dia mesti sombong itu? Oh, tidak perlu. Karena itu sesuatu yang sudah dibebankan, yang sudah menjadi tanggung jawab dia gitu. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Malah ya, Rasul Paulus melihat memberitakan Injil itu sebagai sesuatu yang harus dia lakukan ya. Dia sendiri yang mengharuskan ya dirinya, sehingga dia sampai berkata, celakalah aku ya. Ini mengutuk diri ya. Celakalah aku ya jika aku tidak memberitakan Injil ya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bayangkan ya, ada orang yang mengutuki dirinya ya, mengutuki dirinya demi memberitakan Injil ini. Hanya Rasul Paulus ya kita dengar begitu. Beranikah pendengar berkata begitu juga? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil ya. Nah, katanya kalau ya, andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, ya memang aku berhak menerima upah. Nah, kalau itu memang dia sendiri yang lamar gitu, lamar mau jadi penginjil, lamar mau jadi rasul, itu berarti dia betul-betul mengharapkan upah ya. Memang aku tidak ya, katanya ya, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, ya memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan, adalah sebuah masa tugas ya, sebuah dispensasi ya, tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku, yang menjadi tugasku ya, seperti seorang anak itu, bapaknya bilang, oke, tugas kamu tiap hari adalah kamu sapu lantai ini, kemudian kamu ngepel gitu. Nah, kalau itu ya, itu tugas yang telah dibebankan padaku. Kalau demikian, apakah upahku ya? Apakah upahku? Nah, upahku ya adalah ya, upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan, bahwa aku bisa diikutkan ya di dalam tugas memberitakan Injil itu, bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ya, apakah upah bagi seorang anak di sebuah rumah tangga kalau dia diberi tugas untuk menyapu kemudian membersihkan lantai? Apakah upahnya? Ya, upahnya adalah dia diikut sertakan di dalam tugas penyelenggaraan keluarga itu ya, di dalam aktivitas keluarga itu. Berarti dia dimasukkan dalam lingkup keluarga di situ. Nah, kemudian dia berkata ya, di ayat 19 katanya, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Lihatlah ya. Mengapa? Ya karena demi untuk menyelamatkan orang, supaya aku boleh memenangkan banyak
sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku telah menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Tauratnya. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, bagi orang yang lemah, aku telah menjadi seperti orang lemah. Bagi orang yang demi menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dari dalamnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang salah, banyak orang berpikir bahwa kita mesti menjadi perampok supaya untuk memenangkan perampok. Tidak begitu. Ini semua hal yang positif, yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan punya. Dia bilang di antara orang Yahudi, dia menjadi orang Yahudi. Ya, memang dia sendiri orang Yahudi kok. Ya, nggak susah kan jadi orang Yahudi. Ya, nah, dia katanya di bawah dengan orang-orang yang di bawah hukum Taurat, dia melakukan itu semua. Karena hukum Taurat pada prinsipnya benar. Hukum Taurat itu tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, itu semuanya sama, itu benar ya. Nah, cuman tidak sanggup melakukannya. Jadi terhadap orang-orang yang bukan Yahudi, dia bilang, aku hidup di luar hukum Taurat, tetapi aku di bawah hukum Kristus, katanya. Jadi begini ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita ini bergabung dengan orang, kita hidup bersatu dengan orang itu, tetapi kita menerima atau kita menyerupai mereka dalam hal yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sampai ke sebuah suku, kita memberitakan Injil, suku yang kita tidak tahu adat istiadatnya, sampai ke sana ya, kalau kita disuguhkan makan apa, ya kita makan apa gitu ya. Tetapi kalau kita tahu di suku itu kita diajak pergi menyembah nenek moyangnya, oh tentu kita bilang, ya saya tinggal saja ya, kalian saja sendiri yang pergi gitu. Karena apa? Karena itu bertentangan ya. Tetapi ya, kalau kita katakannya kita diajak untuk ya sesuatu yang tidak bertentangan dengan Alkitab, oh kita lakukan itu. Kita belajar bahasanya, ya kita ikut tegur sapa sesuai dengan yang mereka mau ya. Karena ada bangsa yang tidak jabat tangan tapi cuman mangguk-mangguk gitu ya. Kita ikut sama dengan seperti itulah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukan dalam hal yang salah gitu lalu kita ikut ya. Seperti ini, kita mau menyelamatkan orang yang ya kumpul kebo gitu ya, kita masa ikut kumpul kebo gitu, tidak ya. Kalau lalu kita ikut mereka, nah ini harus hati-hati ya, harus hati-hati. Karena apa? Terutama sekarang di zaman modern ini, kita mau supaya mereka yang menyadari itu salah dan ikut kita, itu lebih benar ya, daripada kita mengikuti mereka dan akhirnya terjadi sesuatu yang salah. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat 24 ya sampai 27 ya, katanya, tidak tahukah kamu ya bahwa dalam gelanggang pertandingan ini ada satu orang saja yang menang, katanya. Oleh sebab itu tandingnya sedemikian rupa, katanya. Bertandinglah sedemikian rupa untuk memperoleh hadiah ya. Karena orang berlari sedemikian rupa dan cuman ya katanya sehingga satu orang yang memperolehnya. Pada zaman dulu ya di daerah Yunani ini diselenggarakan pertandingan dan pertandingan yang pada waktu itu belum ada banyak pertandingan seperti pertandingan voli, sepak bola segala macam itu belum. Nah, waktu itu pertandingan lari ya yang sering kali ya. Pertandingan lari yang sedemikian rupa mereka berlari dan apa yang terjadi ya? Yang juara lari ya paling kencang ya, satu orang.
mereka dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya hanyalah ini setangkai daun ya, setangkai daun dibikinkan seperti gelang begitu ya, kemudian ditaruh di atas kepalanya, mahkota gitu ya, mahkota yang terbuat dari daun ya. Jadi wah, ini orang juara satu ya, ditepukin tangan semuanya rame-rame katanya. Nah, katanya begini ya. Coba Rasul Paulus bilang, kalau kita ini seperti bertanding ya. Marilah kita masuk dalam pertandingan secara rohani ya. Tiap-tiap orang ya masuk ke dalam pertandingan dan kita sepertinya berlari ya untuk mendapatkan hadiah. Karena itu katanya, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, yang menguasai dirinya dalam segala hal, ya berlari sedemikian rupa. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Mahkota daun itu kan mahkota yang fana, ya mahkota yang bisa layu ya. Mahkota yang ya cuma tahan berapa lama. Nah, andai kata dikasih mahkota emas pun ya emas hanya ditahan di dunia ini saja ya, untuk hal yang di dunia ini saja. Nah, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi ya. Nah, dalam pertandingan rohani kita memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan ya. Jangan berlari serampangan gitu ya. Jangan berlari tidak sesuai dengan arahnya gitu. Aku berlari ya katanya bukan tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul ya. Dalam pertandingan tinju pun ya tidak menghabis-habiskan tenaga dengan sembarangan pukul, nanti kelelahan sendiri kemudian di knock out oleh lawan kita ya. Bukan katanya ya. Jadi katanya, tetapi aku melatih tubuhku. Aku melatih tubuhku dan menguasainya, menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ya sendiri ditolak, jangan aku di cast away katanya ya di dalam bahasa Inggrisnya, jangan aku ya dilempar keluar ya, jangan aku disingkirkan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, setiap orang yang di dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita ini orang yang sedang di dalam pertandingan rohani. Sejak kita diselamatkan, kita masuk ke dalam pertandingan rohani itu. Oleh sebab itu, marilah kita bertanding sedemikian rupa. Tiap-tiap anggota jemaat, marilah bertanding sedemikian rupa. Ya, marilah kita melatih tubuh kita. Marilah kita menguasai semuanya. Marilah kita mengarahkan pandangan kita. Marilah kita mengarahkan lari kita. Ya, marilah kita memusatkan perhatian. Marilah kita melayani dengan sungguh-sungguh. Marilah kita singkirkan semua rintangan. Marilah kita berpakaian seringkas mungkin. Artinya, marilah kita ya menanggalkan semua beban dosa segala macam. Marilah kita berlari sedemikian rupa. Dan ya, kita harus menguasai diri sedemikian rupa. Jangan sampai memberitakan Injil pada orang lain, kemudian kita sendiri yang terlempar keluar gitu. Jadi kita betul-betul harus ya konsentrasi. Kita harus melayani sedemikian rupa. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Dan Rasul Paulus tulis surat ini kepada jemaat Korintus, supaya jemaat Korintus memperhatikan, supaya mereka tidak menjadi seorang yang terlalu usil urus segala hal yang tetek bengek yang tidak perlu, dan sampai iman mereka lemah, padahal mereka dalam pertandingan, padahal mereka ingin merebut kemenangan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus, dan kita harus sanggup melihat ke dalam kekekalan. Nah, barang siapapun yang bisa melihat ya, artinya yang pandangannya sampai kepada kekekalan, maka segala yang di dunia ini menjadi tidak begitu berarti lagi. Ketika kita sanggup melihat ya, melampaui waktu sekarang ini, maka apa yang ada sekarang ini tidak terlalu berarti lagi bagi kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berjuang, marilah kita melayani Tuhan dengan satu motivasi yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mempelajari firman-Mu. Mohon berkat-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami pelajari sungguh tertanam di dalam hati kami. Tuhan pimpinlah, Tuhan berkatilah, biar dia tumbuh di dalam hati kami. Biarlah kami yang melayani-Mu Tuhan.
Kami melayani dengan motivasi yang sungguh-sungguh tulus di hadapan-Mu. Dan jemaat pun Tuhan, biarlah mereka semuanya, pendengar semuanya Tuhan, jemaat, orang Kristen yang di dalam jemaat, semuanya turut bersama-sama melayani. Dan mereka tahu ya bagaimana mereka harus bersikap sebagai orang Kristen di dalam sebuah jemaat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.